Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hotija, NIM 17 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang berjudul Analisis Efisiensi Produksi Jagung di Wilayah Madura. Nah, untuk tidak lama-lama, langsung saja jangan lupa disimak videonya. Nah, pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana yang dibagi menjadi dua ada latar belakang dan juga tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Jagung merupakan salah satu dari berbagai komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Salah satu daerah yang menjadi sentra produksi jagung yakni di Pulau Madura, di mana pada tahun 2017 produksi mencapai 637 sekian ton. Hal ini tentu menjadi peluang besar untuk terus mengembangkan suatu usaha jagung di Madura. Melihat lahan Madura yang cocok untuk usaha tani jagung. Namun di sisi lain, produksi jagung di Madura dari tahun 2016 cenderung mengalami penurunan, di mana hal ini diduga karena dipengaruhi oleh luas lahan garapan, benih yang digunakan petani, penggunaan pupuk, pestisida, dan tenaga kerja yang digunakan dalam berusaha tani. Terdapat beberapa faktor produksi yang sangat penting dan dapat berpengaruh pada besar kecilnya hasil usaha tani yang dilakukan, seperti luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dan sebagainya. Lalu tujuan penelitian. Nah, di mana yang pertama, mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan dan elastisitasnya dengan estimasi fungsi produksi Cobb Douglas. Yang kedua, mengetahui persamaan fungsi produksi Cobb Douglas. Yang ketiga, mengetahui nilai NPM dan elastisitas. Yang keempat, yaitu mengetahui tingkat efisiensi fungsi produksi Cobb Douglas frontier stochastic. Nah, di sini saya akan mengestimasi persamaan fungsi produksi Cobb Douglas menggunakan Excel. Di sini terdapat 120 data yang akan dianalisis dengan menggunakan Excel. Nah, sebelumnya data ini sudah dikalikan dengan NIM saya sendiri, yaitu dikalikan dengan 17, di mana yang meliputi data produksi jagung, data benih, dan juga data tenaga kerja. Nah, kemudian data ini akan dilenkan terlebih dahulu, di mana dengan rumus sama dengan len buka kurung, lalu klik data aslinya dan tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu maka di drag untuk semua jumlah produksi dan juga input. Lalu tidak lupa dikasih nama di atasnya. Nah, setelah itu kita analisis dengan mengklik data, kemudian data analis, lalu kita cari regression, lalu klik OK. Nah, input Y ini meliputi len produksi jagung. Lalu kita klik dari atas sampai bawah. Lalu oke. Nah, input Y yaitu meliputi len benih dan juga len tenaga kerja. Setelah itu kita sudah mencentang label dan juga output range, di mana hasil output yang akan
yang akan diletakkan. Nah, kita letakkan di sini. Lalu oke. Nah, maka akan kemudian muncul hasil dari outputnya. Nah, dari hasil output ini kita akan mencari nilai konstanta atau A, lalu alfa, lalu B, di mana konstanta ini didapat dari koefisien intercept. Nah, jadi kita langsung copy dan paste saja. Lalu alfa ini dari len benih dan B dari len tenaga kerja. Nah, kemudian nilai konstanta ini kita harus eksponensialkan, di mana rumusnya sama dengan eksponen buka kurung lalu klik nilainya dan tutup kurung lalu enter. Nah, maka didapat 25,5 sekian. Nah, kemudian akan mencari fungsi produksi COP12, yakni I sama dengan 25, di mana 25 ini didapat dari eksponensial dari konstanta atau A. Lalu dikalikan dengan K atau kapital, dipangkatkan dengan alfa atau len dari benih 0,02, lalu kali lebar dipangkatkan dengan 0,33. Nah, kemudian akan mencari elastisitas produksi atau EP sama dengan yaitu 0,02 dijumlahkan dengan 0,33 dihasilkan yakni 0,35 yang dinyatakan dengan decreasing, di mana artinya decreasing ini merupakan nilai kurang dari 1. Nah, interpretasi hasil output COP12, di mana pada variabel yang berpengaruh secara signifikan dapat dilihat pada tabel di samping, bahwa berdasarkan tabel ANOVA diperoleh F hitung sebesar 12,12 lebih besar dari F tabel 3,07, artinya berpengaruh secara signifikan. Berikutnya, pada variabel benih diperoleh T hitung 0,26 lebih kecil dari T tabel 2,91, maka variabel benih tidak dapat berpengaruh signifikan. Sedangkan pada variabel tenaga kerja diperoleh T hitung 4,72 lebih besar dari T tabel 2,91, maka variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan. Nah, selanjutnya elastisitas. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,02 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,33, sehingga variabel benih atau K memiliki nilai elastisitas paling besar. Nah, di mana sehingga paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya. Berdasarkan hasil nilai elastisitas tersebut diketahui bahwa intensitas faktor produksi jagung bersifat pada tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan nilai elastisitas variabel tenaga kerja lebih besar daripada nilai elastisitas variabel benih, sehingga banyak menggunakan tenaga kerja daripada modal yang digunakan. Dan berdasarkan persamaan fungsi COP12 di atas diketahui hasil perhitungan elastisitas produksi yakni sebesar 0,35 lebih kecil dari 1 yang memiliki sifat elastisitas decreasing return to scale. Artinya terdapat penambahan hasil yang menurun dari skala produksi. Hal tersebut disebabkan karena nilai elastisitasnya kurang dari 1, di mana output relatif rendah dibanding dengan input yang digunakan. Artinya, penggunaan input telah berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan dan marginal produktivitas input sudah mulai menurun.
Nah, pada slide berikutnya yaitu persamaan fungsi Cobb Douglas, di mana Q sama dengan 25,50 K pangkat 0,02 L pangkat 0,33, di mana interpretasinya yakni jika variabel benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output atau jumlah produksi jagung akan bertambah sebesar 25,50. Nah, nilai koefisien regresi variabel benih sebesar 0,02, artinya jika benih meningkat sebesar 1%, maka jumlah produksi jagung akan naik sebesar 0,02% dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,33, artinya jika tenaga kerja meningkat sebesar 1%, maka jumlah produksi jagung akan naik sebesar 0,33% dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Nah, nilai produk maksimum dan elastisitasnya. Y sama dengan 25,50 K pangkat 0,02 L pangkat 0,33. Diketahui V1 sama dengan 1 per kilogram, V2 sama dengan 4 per kilogram, P sama dengan 10 per kilogram, APP X1 sama dengan 5 dan APP X2 sama dengan 1. Nah, diperoleh MR1 yakni sama dengan 1, artinya bahwa secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih ini sudah efisien. Sedangkan MR2 menghasilkan 0,08 lebih kecil dari 1, artinya secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam artian tenaga kerja harus dikurangi. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tahapan menggunakan software Frontier. Nah, di sini saya memiliki 120 data responden, di mana yang sudah dikalikan dengan NIM saya sendiri, yaitu dikalikan dengan 17. Nah, di sini terdapat nama responden. Nah, di sini tidak boleh menggunakan atau menulis nama responden di kolom data, sehingga nama responden diganti dengan nomor urut 1 sampai 120. Nah, selanjutnya ada jenis data, ada data produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Nah, kemudian selanjutnya untuk memasukkan ke dalam software Frontier, maka kita harus merubah terlebih dahulu datanya ke dalam log atau dilenkan, di mana dengan rumus sama dengan len buka kurung lalu data aslinya tutup kurung, enter. Lalu kita tinggal drag saja untuk input yang lainnya. Nah, langkah selanjutnya kita copy data yang sudah berbentuk len ke lembar kerja yang baru. Lalu kemudian data ditulis 6 digit di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu maka data disimpan ke dalam folder Frontier dengan extensionnya, yaitu menggunakan yang MS-DOS. NRL XMS-DOS save. Nah, lalu tinggal
ke folder Frontier. Nah, jadi tipe penyimpanan berbentuk teks. Nah, kemudian memberi nama filenya jangan panjang-panjang, cukup 3 atau sampai 4 huruf saja. Nah, kemudian setelah itu file kita harus merubah extensionnya menjadi ke DTA, yaitu ke rename, ubah ke DTA, enter, yes. Lalu setelah itu kita olah datanya dalam software Frontier. Dimana kemudian kita menggunakan T1, nama filenya yang tadi yaitu nrl.dta, lalu nrl out 1, yes, 120, periodenya yaitu 1, observasinya 120, ada 4 variabel, yes, lalu n. Nah, maka dihasilkan hasil outputnya. Setelah itu kita akan menginterpretasikannya. Selanjutnya, interpretasi tingkat efisiensi pada fungsi produksi Frontier stokastik, di mana di sini telah dijelaskan bahwa jika efisien teknisnya lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Nah, terdapat hasil output technical efisiensi estimasi, dinyatakan bahwa tingkat efisiensi pada petani jagung yang memiliki teknis lebih kecil 0,8 sebanyak 105 petani. Selanjutnya sama dengan 0,8 sebanyak 2 petani dan juga lebih besar 0,8 sebanyak 13 petani. Berdasarkan min efisiensi dapat diketahui nilai rata-rata efisiensi teknisnya yaitu 0,633. Selanjutnya pada slide penutup, di mana dapat disimpulkan bahwa pada fungsi produksi Cobb-Douglas diketahui pada variabel benih diperoleh yakni T hitung 0,26 lebih kecil dari T tabel 2,91, maka variabel tidak dapat berpengaruh secara signifikan. Sedangkan variabel tenaga kerja diperoleh T hitung 4,72 lebih besar dari 2,91, maka variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil nilai elastisitas tersebut diketahui bahwa intensitas faktor produksi jagung bersifat padat tenaga kerja. Berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas, hasil perhitungan elastisitasnya yakni sebesar 0,35 lebih kecil dari 1 yang memiliki sifat elastisitas decreasing return to scale. Pada nilai NPM, MR1 atau benih sama dengan 1 yang artinya efisien, sedangkan MR2 atau tenaga kerja yakni lebih kecil dari 1 artinya belum efisien. Sedangkan berdasarkan hasil output technical efisiensi estimasi dinyatakan bahwa tingkat efisiensi pada petani jagung yang memiliki teknis lebih kecil dari 0,8 sejumlah 105 petani sama dengan 0,8 sebanyak 2 petani dan lebih besar 0,8 sebanyak 13 petani. Serta pada hasil output Frontier stokastik diperoleh nilai rata-rata efisiensi teknisnya yakni 0,633. Nah, saran perlu dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut di mana untuk memaksimalkan potensi jagung yang ada di wilayah Madura. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.